Hai semua, aku Nadia Wijaya. Di sini aku akan membahas mengenai Pay Later. Pay Later adalah metode pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang maupun jasa sekarang dan membayar tagihannya di kemudian hari dengan cara dicicil serta menggunakan bunga dalam jangka waktu tertentu. Layanan ini cukup banyak ditawarkan oleh perusahaan teknologi finansial atau platform e-commerce sehingga dianggap sebagai alternatif bagi konsumen yang belum memiliki akses ke kartu kredit. Menurut platform dari Kredivo dan Kata Data Insight Center, layanan Pay Later menjadi layanan kredit yang lebih inklusif untuk semua kalangan konsumen, khususnya yang sebelumnya sulit mendapatkan pinjaman dalam bentuk kartu kredit dari lembaga keuangan konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 68% pengguna Pay Later pertama kali menggunakan layanan kredit melalui layanan keuangan digital ini. Hal ini menunjukkan bahwa Pay Later telah membuka pintu bagi banyak orang untuk bisa merasakan fasilitas kredit tanpa syarat yang rumit. Pembelian suatu barang dengan menggunakan Pay Later sering dipilih karena konsumen memiliki kebutuhan atau memiliki keinginan terhadap suatu barang, namun dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan adanya Pay Later ini, memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita dengan kemudahan akses dan fleksibilitas yang ditawarkannya. Konsumen berbelanja tanpa harus membayar di depan dengan opsi cicilan yang bervariasi dan tanpa bunga dalam jangka waktu tertentu. Metode ini bisa dilakukan menggunakan dompet elektronik, akun virtual, kartu kredit online, transfer bank. Pay Later juga bisa dibayarkan menggunakan uang tunai yang bisa dibayarkan melalui minimarket atau sejenisnya. Jika konsumen memilih untuk menggunakan transaksi ini, marketplace biasanya akan mempermudah mereka dengan meminta foto pengguna, foto KTP, dan informasi tentang identitas pengguna untuk mempermudah pelacakan jika kemudian terjadi sesuatu. Sistem Pay Later mirip dengan sistem kartu kredit, namun Pay Later lebih mudah dari sistem kartu kredit. Pengguna bisa membayar sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati. Dan pinjaman online kian digandrungi masyarakat, terutama saat promo tanggal kembar di marketplace. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah kontrak Buy Now Pay Later mencatat kenaikan hingga 33%. Sementara nilai outstanding pembiayaan P2P lending mencatatkan kenaikan hingga 28% secara tahunan. Antusias masyarakat dengan hadirnya teknologi Pay Later dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penggunaan Pay Later dari waktu ke waktu. Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah kontrak pembiayaan Pay Later di Indonesia mencapai 79,92 juta di tahun 2023. Jumlah ini meningkat pesat dari tahun 2019, di mana hanya tercatat 4,63 juta kontrak pembayaran Pay Later di Indonesia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, peningkatan rata-rata setiap tahunnya mencapai 144,95%. Nilai tersebut bahkan digadang-gadangkan akan terus bertumbuh seiring dengan naiknya permintaan terhadap penggunaan sistem ini. Per Maret 2024 lalu, outstanding piutang pembiayaan Pay Later Indonesia mencapai 6,13 triliun, naik 23,9% secara tahunan. Masifnya nilai ini menunjukkan minat masyarakat yang tinggi terhadap sistem ini. Lalu, apakah dengan adanya sistem pembayaran Pay Later ini akan memudahkan kita dalam bertransaksi atau malah sebaliknya? Mari kita bahas. Dampak positif dari penggunaan Pay Later ini yang pertama yaitu mudah memenuhi kebutuhan. Penggunaan Pay Later dapat memudahkan pelanggan untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan dan tempat tinggal, sehingga kemewahan seperti tiket perjalanan, penginapan, dan hiburan. Yang kedua, tak harus bayar dulu saat membeli. Pengguna dapat membayar kebutuhan tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, bukan langsung setelah membeli. Bisa beli walau tidak punya uang. Dengan slogan beli sebelum bayar nanti, pengguna Pay Later bisa melakukan pembelian barang meskipun konsumen tidak memiliki uang. Yang keempat, aktivitas sistem yang mudah.
Begitupun juga dengan penjual, mereka hanya perlu membuat kesepakatan dengan marketplace untuk bisa mengaktifkan fitur tersebut. Di balik kemudahan yang dirasakan konsumen yang menggunakan sistem paylater, ada dampak negatif yang dirasakan. Apakah paylater benar-benar membantu? Penggunaan paylater dapat mengganggu pengaturan keuangan. Kemudahan fitur paylater seringkali menjadi penyebab terganggunya pengaturan keuangan pribadi karena adanya cicilan yang datang. Seringkali dana yang kita sisihkan untuk membayar cicilan terkadang terpakai guna memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak. Hal ini mengakibatkan tidak mampu membayar cicilan. Yang kedua, ada biaya yang tidak disadari. Dalam menggunakan paylater, tanpa kita sadari, ada biaya lain yang ikut aktif seperti biaya subscription, biaya cicilan, dan biaya lainnya. Hal ini yang akan memberatkan kita setiap kali tagihan datang. Yang ketiga, perilaku konsumtif yang berlebih. Penggunaan paylater secara tidak kita sadari juga mampu menimbulkan dorongan belanja yang impulsif. Diri kita akan lebih mudah tergiur dalam melihat diskon dan tawaran menarik lainnya. Mengintai para konsumen paylater melalui jaringan teknologi, oknum, perampok, saldo penggunaan paylater. Apesnya korban tetap diminta pelaku jasa keuangan untuk melunasi tagihan, meski sudah melapor dan mengurus bahwa tidak melakukan transaksi tersebut. Tak pernah terbayangkan oleh Eristia Wulandari, fasilitas paylater yang dimilikinya dimanfaatkan oleh oknum. Pada 2 Mei 2024, pada rentang pukul 21.34 sampai 21.39, terjadi transaksi sebanyak 5 kali pada GoPaylater-nya. 1 juta, 2,4 juta, 1,4 juta, 5 juta, dan 3,7 juta rupiah digasak untuk pembayaran tagihan PLN pasca bayar dan pembelian token listrik. Eristia mendapatkan notifikasi one time password atau OTP di ponselnya, sesuatu yang tidak dia minta. Namun transaksi tetap terjadi dan saldo GoPaylater-nya yang berjumlah 14 juta rupiah habis terpakai dalam kurun waktu 5 menit. Perentasan identitas. Resiko ini mungkin tidak disadari, tapi perentasan atau pencurian identitas ini bisa dan mungkin terjadi meskipun sudah ada keamanan yang tinggi dari pihak platformnya. Tapi, siapa yang tahu masih banyak orang jahat yang meretas data dan menyalahgunakannya. Kurangnya literasi keuangan ditambah kemudahan dalam mengakses pembiayaan melalui pinjol dan paylater membuat masyarakat pun terjebak dalam pusaran utang yang tidak berujung. Hal ini tidak jarang membuat para peminjam atau debitur terjerat dalam rantai utang pinjol dan paylater untuk melunasi utang sebelumnya atau biasa disebut dengan istilah gali lubang, tutup lubang. Tumpukan utang. Salah satu resiko terbesar adalah menggunakan yang tidak terkendali. Karena kemudahan akses, banyak orang cenderung berbelanja lebih dari kemampuan mereka untuk membayar. Hal ini bisa memicu akumulasi utang yang sulit dilunasi. Fenomena pinjaman online atau pinjol dengan pencairan dana cepat tanpa agunan serta persyaratan kredit yang relatif mudah begitu menggiurkan bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Tetapi pengenaan bunga pinjaman yang tinggi dan metode penagihan yang meneror acap kali menimbulkan banyak masalah. Dari mulai korban pinjol yang melakukan aksi kriminalitas demi melunasi hutangnya yang menggelembung, hingga yang paling fatal melakukan aksi bunuh diri lantaran tak kuasa mengatasi teror dan tekanan mental akibat terjerat hutang pinjol. Dalam era digital saat ini, pinjol memang menggiurkan di awal, tapi bikin susah dan merana di ujungnya. Yang keenam, bunga dan denda keterlambatan. Tidak semua layanan paylater menawarkan pembayaran tanpa bunga. Sebagian besar memberikan masa tenggang, tetapi setelah itu bunga dan denda akan dikenakannya, yang bisa jatuh lebih besar dari perkiraan awal. Kemudahan transaksi atau ancaman keuangan. Paylater dapat menjadi alat yang berguna jika digunakan dengan baik, namun jika tidak dikelola dengan baik, paylater dapat menjadi ancaman bagi keuangan pribadi. Kunci utama adalah kesadaran dan disiplin diri. Konsumen perlu memahami resiko yang terkait dengan paylater dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari masalah keuangan. Jadi, paylater adalah pedang
bermata dua. Ia bisa menjadi kemudahan yang sangat bermanfaat, tetapi juga bisa menjadi ancaman jika tidak digunakan dengan bijak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa lagi.